Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, audien dari podcast Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, jumpa lagi dengan kami, Zulfikri Toguan, akan memandu kegiatan podcast kita pada hari ini dengan tema yang sangat banyak diperbincangkan masyarakat, terutama masyarakat Riau, yaitu tentang 4 orang gubernur di Provinsi Riau itu masuk penjara. Nah, ini sebagai warga gubernur Riau tentu kita agak miris juga. Satu sisi kita tidak enak hati membicarakan ini karena ini masalah aib warga Riau kita. Tapi paling tidak dari perguruan tinggi kita akan membahas karena masyarakat banyak menunggu. Apa yang membuat para gubernur kita tertangkap oleh penegak hukum? Apakah karena sistem yang menjebak mereka atau memang rongrongan dari tim-tim sukses yang mendesak beliau agar sehingga terjebak di dalam pelanggaran hukum? Atau memang oknum gubernurnya sendiri yang bermasalah. Nah, yang kedua, kita ingin tahu apa solusinya agar ini tidak terjadi lagi. 2 topik ini akan kita bahas dalam waktu 20 menit ke depan bersama ahli dari Fakultas Hukum, ya, khususnya ahli hukum tata negara. Dan beliau adalah Dr. Husnu Abadi. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Selamat Apa siang. kabar? Alhamdulillah. Izin, Prof, kita pada siang hari ini akan membahas tentang tema tadi. Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Selain ahli tata negara, sering juga beliau dikenal dengan budayawan. Budayawan ya. Riau. Kemarin dari mana? Dari Perlis kemarin. Perlis, baru datang dari Perlis. Ya. Malaysia saja mengakui beliau. Masa kita dari Riau tidak mengakui? Gimana kabar Perlis, Prof? Ya, itu hubungan kerjasama antara masyarakat Riau, khususnya pada kelompok pengajian LPIP. Profesor Alidin Koto berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Perlis. Muhammadiyah Perlis. Ya, baik. Dan mengetahui akademis mereka. Gitu. Siap. Yap. Terima kasih, Prof. Hari ini kita bincangkan tidak masalah Perlis, tapi masalah mengapa kira-kira gubernur kita sudah 4 orang ini terjebak di dalam penegakan hukum, melanggar hukum lah sehingga masuk penjara. Apa kira-kira penyebabnya, Prof? Baik, ini satu isu yang menarik dan juga memprihatinkan setelah era reformasi. Mengapa begitu banyak, bukan hanya di Riau, tapi juga di daerah-daerah lainnya, gubernur maupun bupati, ratusan orang yang tersangkut atau yang didakwa dan bahkan sudah diputus oleh peradilan tipikor untuk itu. Nah, ini menjadi satu masalah besar. Apakah sistemnya yang menggiring seorang kepala daerah untuk melakukan perbuatan-perbuatan akhirnya itu, melakukan itu, ya, atau ada faktor lain. Maka ini sebetulnya pernah dikaji oleh Gamawan Fauzi, waktu itu Menteri Dalam Negeri era SBY. Dia membuat doktor di STPDN dan judulnya adalah relasi antara korupsi dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Nah, singkatnya memang ada korelasi antara pemilihan secara langsung dengan perilaku korupsi dari sebagian kepala daerah. Jadi di dalam disertasi beliau itu penyebabnya apa sehingga kepala daerah ini melakukan itu perbuatan korupsi itu? Di situ disebutkan
korelasinya antara lain karena biaya politik Kampanye yang tinggi, yang biaya itu disupport oleh pribadi ataupun korporasi. Sehingga mau tak mau setelah terpilihnya seorang kepala daerah, mereka harus memperhatikan balas budi terhadap korporasi maupun tim yang telah mensukseskan dia. Nah, inilah yang bakal terus-menerus terjadi pada siklus pemerintahan setelah kepala daerah dipilih melalui secara langsung itu. Jadi antara lain karena cost ekonomi. Dan sebetulnya gagasan ini sudah disetujui oleh Presiden SBY sebelum 2014. Maka dia menjadi Undang-Undang 23 2014. Kan itu artinya perubahan dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh Dewan atau DPRD. Namun karena banyaknya protes dan demonstrasi yang besar atas keputusan Dewan menyetujui itu, maka akhirnya Presiden SBY gamang dia. Gamang karena sudah disetujui, kan harus disahkan undang-undang itu. Nah, maka jalan keluarnya disetujui, diundang-undangkan, tapi kemudian dibatalkan melalui Perpu nomor 1. Nah, pada tahun 2014 kembali kepada pemilihan langsung. Akhirnya pasal itu. Memang kalau ke DPRD lagi tentu hak-hak rakyat untuk menjadi kepala daerah menjadi terbatasi. Ya, betul. Saya pun kalau tidak disetujui rakyat kan partai politik akhirnya tidak bisa. Nah, karena partai politik yang melakukan itu, padahal memang karena partai politik pula hancurnya kan. Kali penyebabnya karena kos politik ya. Betul. Seorang kepala daerah tentu setelah duduk dia akan menghitung-hitung berapa biaya saya kemarin habis, kemudian siapa saja yang berjasa terhadap saya, kursi saya saat ini, tentu balas budi akan muncul. Nah, oleh karena itu sebagai penyebab lain ada enggak, Prof? Selain kos politik? Sebetulnya ilustrasi yang tepat di sini bahwasanya suatu pemilihan umum apalagi langsung pasti akan menyeret sejumlah korporasi untuk ikut membiayai. Sebab mau tak mau biaya besar. Tetapi ada kasus yang menarik yang dicontohkan oleh Presiden Putin. Ini Presiden Putin ini layak untuk kita teladani dalam hal ini. Tapi bukan karena sekarang Putin mendukung Iran ya? Bukan ya. Jadi ini kasusnya ini ngangkat-ngangkat Putin karena Iran mau menang. Tidak ya? Jadi begini, karena Putin setelah jadi presiden, dia kumpulkan korporasi yang mendukung dia. Tetap saya akan bersama Anda, tetapi yang mengarahkan kebijakan maupun kegiatan-kegiatan negara ini adalah saya, dan Anda harus turut. Dan Anda tidak bisa mengintervensi sedikit pun kebijakan-kebijakan negara. Disinilah dia. Jadi ketika dia menang, dia menjadi pengarah dari korporasi. Kalau korporasi kita apa mungkin itu? Nah, tergantung orangnya lagi. Aku yang membayar Bapak duduk di situ. Kabul Bapak pula meninggalkan saya. Tidak bisa dong Pak, katanya. Begini. Jadi mungkin beda budaya ya. Korporasi di sana dengan di sini itu berbeda. Dan yang dimaksud itu begini, Pak Toguan, yaitu yang korporasi tadi tetap bergerak dalam bidangnya masing-masing. Dia akan diberikan proyek-proyek sesuai dengan standar. Tetapi jangan berusaha mendikte sang pemerintah ini. Pemerintah itu tugasnya mengatur, mengarahkan, dan membuat kegiatan agar rakyat keseluruhannya
artinya itu yang dimaksud situ. Jangan sampai berbalik. Ya, korporasi kalau yang mengarahkan. Korporasi kita belum lagi duduk, dia sudah hitung-hitung, bos. Yang kemarin itu saya habis sekian loh katanya. Jadi mungkin itu salah satu yang menjadi contoh sebuah negara, menjadi inspirasi bagi Indonesia. Ya, terus betul. yang kedua, Prof, secara budaya, masyarakat kita yang terlibat di tim-tim sukses itu termasuk juga enggak itu yang menjadi beban bagi kepala daerah untuk balas budi, sehingga dia meminta proyek yang akhirnya gubernurnya juga saking banyaknya proyek yang akan diusaha, akhirnya ada juga tim-tim yang nakal-nakal yang akhirnya minta tanda tangan dan belum diproses betul dengan baik, akhirnya proyek itu bermasalah. Ada enggak faktor itu? Ya, itu terlihat pada sejumlah proyek yang ada di negeri kita ini ya. Memang akhirnya balas budi itu menjadi simalakama bagi kepala daerah. Tetapi di luar itu ya, sebetulnya keteguhan sikap kepemimpinan daripada seorang gubernur itu lebih menentukan. Artinya apa? Dia tetap bisa membalas budi, tapi dengan cara-cara yang terhormat, tidak dengan cara-cara preman atau cara-cara yang mengandung rasuah. Nah, ini yang berbicara preman-preman ini, ada jatah preman juga nampaknya nih yang membuat masalah. Jadi jatah preman ini menjadi perbincangan di publik, sehingga gubernur kita terjebak. Ya, mungkin itu juga faktor yang harus dikaji. Sebaiknya jangan ada tim-tim yang meminta balas budi, tetapi betul-betul pingin gubernur kita ini duduk karena dia nanti akan membantu masyarakat. Tapi tidak mungkin juga, karena budaya kita memang budaya yang gimana masih menuntut balas budi, belum ikhlas betul. Ya, betul ya. Yang ketiga, ada enggak faktor dari tadi sudah dijawab juga, faktor integritas kepala daerahnya. Iya. Berarti ada juga semacam kurang beraninya bersikap kepala daerah atas ajakan-ajakan untuk melakukan kompromi terhadap pelanggaran hukum. Ya, betul ya. Ya, saya kira kalau saya jadi gubernur juga banyaknya masalah yang saya temui setiap hari, mungkin nama saya aja saya lupa. Nah, bagaimana kita berintegritas kalau semuanya datang, "Bang, apa kabar Bang?" Nah, sementara abang itu ujung-ujungnya adalah mengingatkan kembali bahwa dulu saya ikut loh. Sebagai adik dalam perjuangkan abang. Nah, ini yang kira-kira yang harus dirubah ya. Terakhir, Prof, kita berbincang-bincangkan kalau membahas yang sudah-sudah kayaknya kurang berkualitas ya. Tapi kita ingin menaikkan sedikit grade-nya. Sebagai perguruan tinggi kita ingin bagaimana sih solusinya agar kepala daerah kita berikutnya tidak terjebak lagi. Ya, salah satu solusinya seperti yang sedang digaungkan oleh Presiden Prabowo, yaitu perubahan sistem pemilihan. Dan itu sebetulnya konstitusi kita juga memberikan jalan keluar. Jadi gini, konstitusi kita kan hanya menyebutkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, bukan secara langsung. Nah, secara demokratis itu ada dua model dalam negara demokratis. Satu secara langsung, satu melalui perwakilan. Nah, mau milih langsung atau perwakilan itu pilihan. Tetap demokrasi juga. Sama-sama dalam suatu ruangan demokratis. Tak bisa dianggap kalau oleh DPRD tidak demokratis. Hanya ini kan pilihan. Ya, pilihan kita kan sekarang sudah langsung. Ada ditawar itu. Kita pun mau bertarung juga kita kan. Kalau mereka yang berkuasa saja yang mau maju, yang dekat dengan anggota DPRD, kita juga tidak mau. Kita ingin langsung. Bahwa semua berhak untuk bertarung. Permasalahannya, solusinya apa supaya jangan terjebak lagi dengan pelanggaran hukum? Nah, kalau solusi dalam arti dengan sistem yang ada, maka tentu saja
rekrutmen terhadap kepala daerah memang harus lebih ketat. Tapi dalam sistem sekarang ini rekrutmennya itu kan melalui partai politik. Tapi sekarang kan sudah ada, tidak perlu lagi banyak partai politik. Cukup 2 partai politik sudah berhak untuk mengajukan diri. Artinya syarat pencalonan. Syarat bebas pencalon. memang. Itu kan sudah kemajuan itu. Sudah relatif lebih bebas. Artinya tidak lebih ditentukan. berpeluang lah kita kan. Tidak ditentukan oleh 1-2 partai besar. Kan begitu. Nah, ini apakah akan punya peluang untuk memberikan pemimpin yang bersih atau bagaimana? Ya pastilah. Tentu kemarin itu calon-calon yang bersih itu yang berpunya dedikasi yang bagus terkungkung oleh mahar politik dari berbagai partai politik. Sekarang cukup 2. Nah, peluang-peluang orang-orang berintegritas akan muncul menjadi sebuah tawaran kepada publik. Saya kira ini bagus untuk kita pedomani dan kita laksanakan nanti. Kita akan punya calon yang bagus cukup dengan melenggang menjadi calon presiden maupun calon kepala daerah, gubernur. Nah, pertanyaannya, ada ndak menurut Prof ini tidak terulang lagi? Misalnya, ada kita di Sumatera Barat itu nenek moyang kita mengajarkan 3 tungku sejarangan. Jadi tungku itu kan 3, Prof. Kalau 2 dia jatuh. Periuknya itu tumpah. Jadi harus 3. Yaitu ulama, kaum adat, dan pemerintahan, umara. Nah, gubernur menurut saya ketika dia membuat, nanti kan sudah ringan biaya untuk calon kan. Setelah dia duduk, kebijakan yang bersifat publik, yang betul-betul untuk hasrat untuk orang banyak, dia harus tanya dulu ulama. Kemudian yang ketiga, tanya dulu tokoh adat, cocok enggak bro saya bikin begini. Saya kira dengan adanya ketiga tuku ini menjadi kontrol seorang kepala daerah yang bagus, yang akan nanti muncul dengan mudahnya pencalonan, sehingga timbul agamanya bagus, kemudian adatnya juga sudah merekomendasi. Itu gimana menurut Prof? Ya, sebetulnya dalam sistem yang sekarang dengan adanya kelembagaan ulama, kelembagaan adat, itu sebetulnya bisa mendukung. Cuma di dalam struktur pemerintahan, ketika kebijakan itu dibuat oleh kepala daerah, itu tidak dikaitkan langsung dengan persetujuan atau rekomendasi dari MUI atau lembaga adat. Iya, betul. Walaupun itu berarti ada kurang payung hukumnya. Payung hukumnya perlu dibuat ya. Dalam suatu diskusi di lembaga adat, saya menyampaikan hal itu. Artinya begini, supaya lembaga adat juga setiap hari ada unit yang memonitor apa saja yang dilakukan oleh kepala daerah maupun oleh DPR dalam rangka regulasi. Bukan kita intervensi. Bukan, tapi memonitor aja. Memonitor bahwa rakyat ini akibat kebijakan Anda sudah begini loh, Pak Gubernur. Rakyat kami di daerah, perwakilan tokoh-tokoh adat di daerah sudah cerita begini. Nah, ini perlu dievaluasi. Artinya termasuk juga yang positif. Pak Gubernur di daerah-daerah sudah sangat senang dengan kebijakan Pak Gubernur. Sehingga kontrol dari tokoh adat, kaum adat ini berjalan. Nah, dari Majelis Ulama juga begitu kan? Apalagi sekarang misalnya banyak LGBT. Nah, kalau sudah ngomong ulama, gubernur harus ikut. Kepala daerah harus ngomong, tidak ada tempat di Bumi Lancang Kuning untuk kaum itu. Kan mantap tuh. Ini rekomnya dari Majelis Ulama. Berarti cocok ya, Prof, 3 tungku ini? 3 tungku sejarangan tadi. Nah, cuma sekarang dalam struktur organisasi harus formalkan. Bagaimana itu melibatkan, mengharuskan pelibatan itu. Saya kira itu yang tidak ada. Harus dibuat ya. Nah, jadi kita harus dorong agar payung hukum melibatkan ketiga tokoh ini dalam membuat kebijakan yang bersifat orang banyak, kehajat hidup orang banyak harus ada itu. Dan apakah dalam bentuk perda atau undang-undang? Sebetulnya kalau keterlibatan
tetapi yang tidak mengikat sekarang sudah ada. Iya, kita kan yang mau formal nih. Ya. Nah, di tingkat perda atau di tingkat pergub atau di tingkat undang-undang. Ya, itu yang perlu kita letakkan. Dorong ya. Kita dorong supaya secara teoritis dan akademis memang lembaga kemasyarakatan itu apakah langsung bisa mengikat keputusan-keputusan gubernur atau keputusan DPRD. Jadi kita di perguruan tinggi harus meneliti nih, Prof. Ya, saya bahwa perlunya formalitas hukum melibatkan lembaga adat dan lembaga majelis ulama dalam kebijakan pemerintah. Betul. Cocok ya? Ya. Oke. Karena waktu kita ini, Prof, sudah sampai pada akhirnya diskusi kita yang menarik ini, saya mencatat kira-kira catatan saya, mungkin pemirsa silakan menyimpulkan sendiri. Tapi paling tidak diskusi kita hari ini bahwa untuk melahirkan pemerintahan yang bagus ke depan, yang mempunyai berpihak kepada rakyat, keadilan, itu sudah dimudahkan pemilu yang akan datang melalui meminimalisasi dukungan partai politik. Jadi cukup 2 partai politik sudah bisa. 2% saja dia kan di DPRD. Jadi saya kira 2 partai politik sudah bisa, sehingga kita mengharap nanti lahirlah pemimpin kepala daerah yang bagus. Ya, yang lebih bagus. Tapi lahir kepala daerah ini juga harus didukung dengan sebuah instrumen hukum dalam bentuk pergub atau perda lah ya, bahwa seorang gubernur harus melibatkan ulama dan tokoh adat di dalam hal membuat kebijakan yang dampaknya ada kepada masyarakat luas. Ya. Cocok, Bro? Sesuai itu. Cocok. Itulah bincang-bincang kita pada siang hari ini. Terima kasih, Bro, atas kesediaannya di podcast Fakultas Hukum. Mudah-mudahan menyala terus podcast Fakultas Hukum untuk menyuarakan keadilan bagi masyarakat Riau dan masyarakat pada umumnya. Saya Zulfikri Toguan menutup acara ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.